Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Nur Aini Tibian dengan NIM D131250193. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan syarat rukun pernikahan dalam agama Islam. Yang pertama adalah pengertian dari pernikahan. Berdasarkan Al-Quran dan Hadis, istilah pernikahan berasal dari kata an-nikah dan az-zawaj yang memiliki makna seperti melalui, menaiki, berjalan di atas, dan bersetubuh. Selain itu, kata nikah juga berakar dari istilah ad-damu yang berarti menyatukan, menggabungkan, serta menunjukkan sikap kelembutan dan kasih sayang. Secara terminologi, pernikahan diartikan sebagai akad ijab kabul yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram. Imam Syafi'i menegaskan bahwa nikah adalah akad yang menjadikan hubungan seksual antara pria dan wanita menjadi halal. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari pernikahan adalah akad, yaitu proses serah terima tanggung jawab antara wali pihak perempuan dengan calon suami. Melalui akad ini, dua individu yang sebelumnya hidup terpisah bersatu dalam satu ikatan untuk membentuk kehidupan baru. Selanjutnya adalah pengertian dari rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Rukun dan syarat adalah dua hal penting yang menentukan apakah suatu ibadah atau perbuatan hukum dianggap sah atau tidak. Dalam pandangan fikih, rukun bisa diartikan sebagai bagian utama yang menjadi inti dari suatu ibadah. Tanpa adanya rukun, ibadah tersebut tidak akan sah. Misalnya dalam sholat, hal-hal seperti berdiri, takbiratul ihram, ruku, dan sujud termasuk ke dalam rukun yang wajib dilakukan. Sementara itu, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum ibadah itu dilaksanakan. Syarat memang bukan bagian dari ibadah itu sendiri, tetapi tanpa memenuhinya, ibadah juga tidak akan sah. Contohnya, sebelum sholat, seseorang harus berwudu, memastikan badan, pakaian, dan tempat sucinya, serta melaksanakan sholat pada waktunya. Jadi, bisa dikatakan bahwa rukun dan syarat saling melengkapi. Rukun membentuk pelaksanaan ibadah itu sendiri, sedangkan syarat memastikan bahwa ibadah dilakukan dalam kondisi yang benar dan layak. Yang ketiga adalah contoh beberapa rukun dalam pernikahan, yaitu yang pertama, adanya mempelai laki-laki dan perempuan. Keduanya harus beragama Islam, jelas identitasnya, dan saling halal untuk dinikahi. Yang kedua, adanya wali dan dua saksi. Wali dari pernikahan perempuan menjadi pihak yang menikahkan, dan pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah. Yang ketiga, adanya ijab dan kabul, yaitu pernyataan antara wali dan calon suami yang menandakan persetujuan untuk menikah. Ucapan ini harus jelas dan dilakukan dalam satu majelis agar sah secara hukum. Lalu, selanjutnya adalah syarat-syarat dalam pernikahan. Syarat-syarat dalam pernikahan ada 5, yaitu syarat calon suami, syarat calon istri, syarat ijab kabul, syarat wali, dan syarat saksi. Yang pertama, syarat-syarat dari calon suami, yaitu beragama Islam, bukan mahram dari calon istri, calon mempelai laki-laki kenal pada calon istri, calon suami tidak dipaksa ataupun terpaksa, dan tidak sedang melakukan ihram. Lalu, syarat-syarat dari calon istri, yaitu beragama Islam, tidak ada halangan syarat, yaitu bersuami dan bukan mahram, tidak dipaksa ataupun terpaksa, dan tidak sedang ihram haji ataupun umrah. Selanjutnya adalah syarat-syarat dari ijab kabul. Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki ataupun wakilnya. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul. Lafaz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz nikah ataupun tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Selanjutnya, syarat-syarat dari wali, yaitu laki-laki, muslim, balik, waras akalnya, dan tidak dipaksa. Selanjutnya, yang terakhir adalah syarat-syarat dari saksi. Syarat saksi yang menghadiri akad nikah haruslah 2 orang laki-laki, muslim, balik, berakal, melihat dan mendengar, serta mengerti akan maksud pernikahan. Kesimpulan dari materi ini adalah pernikahan dalam Islam bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan sebuah ikatan suci yang dibangun atas dasar cinta, tanggung jawab, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ijab kabul, hubungan keduanya menjadi halal dan bernilai ibadah, sekaligus menjadi langkah awal menuju kehidupan yang penuh kasih sayang dan keberkahan.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.